Oke guys, kembali lagi di Rida Nara Channel. Oke, Oke, seperti assalamualaikum. janjiku kemarin Iya. ya, bahwa setelah part 1 itu akan ada part 2-nya Mm-mm. mengenai pembahasan pengalaman mistis seorang Rida. Kali ini tentunya akan membahas soal dukanya ya Teh ya. Iya. Selama ini kan Teteh pasti mengalami suka dan dukanya. Mm-mm. Apakah mungkin bagian dari dukanya itu mungkin disebut sama orang penyanyi kok horor, atau Mm-mm. ada lagi selentingan-selentingan yang bikin gak enak. Nah, Ah, sekarang boleh Teteh sharing ke semuanya bagaimana dukanya Teh. duka teuing Duka enggak ya? teuing, duka teh nyaho sok mangga dileboku sih. Eh, ih, Ups, maaf pamarin ya, itu bahasa coba deh kalau Jepang. iya bahasa Jepang itu mah harus kursus dulu ya untuk memahaminya. Oke, baiklah. Oke, fokus. Untuk duka Mm-mm. di saat aku bekerja ya, Mm-mm. tentang apa duka mistis di saat aku bekerja itu pasti banyak lah gitu. Dari mulai dipermalukan, dimarahin, terus apa dibikin apa ya dibikin Lebar. bukan Oh, salah ya. ya pokoknya intinya semua yang nggak enak lah ya, semua hal yang nggak Mm-mm. enak dan yang nggak nyaman gitu loh. Jadi waktu itu pernah nih ceritanya, gara-gara astral ini aku pernah dimarahin tuh. Mm-mm. Jadi waktu itu aku masih di Bandung. Nah pada saat itu masih polos tuh, masih unyu ya, maksudnya Mm-mm. masih bergabung ke dunia entertainment itu lewat band yang unyu-unyu gitu. Nah pas saat itu nggak tahu kenapa aku harus bareng nyanyi sama senior, ya kan, Mm-mm. senior banget, dan aku mau ditolak tapi sayang pengalamannya Mm-mm. kan, jadi aku ikutin lah. Nah ketika itu ada apa, jadi membawakan satu lagu tuh. Nah pada saat bawain satu lagu, kalau misalnya musisi senior itu kan dia banyakin apa, biasanya banyak improve ya atau Mm-mm. bermain solo gitu loh. Mm-mm. Aku tuh udah diwanti-wanti nih sama pemain pianonya gitu. Nanti kalau saya solo, tolong penyanyi jangan ada yang masuk ya gitu loh. Maksudnya jangan keluar suara gitu pas refnya, karena ref akan saya ambil solo main piano gitu. Mm-mm. Udah dong, nyantai-nyantai gitu. Aku inget banget tuh. Nah, pas main-main masuk ke ref, aku diem kan. Mm-mm. Tiba-tiba ada yang masuk dong, suara cewek lagi. Hmm. Gregetan gak sih gitu loh. Langsung kan si om ini, maksudnya yang senior aku ini langsung noleh ke aku. Saya tadi udah bilang kan, diam gitu. Tolong, kamu kalau nggak mau saya atur, mau jadi penyanyi seperti apa kamu? Wah, pokoknya di ujang. Aku kan gugup gitu ya, lah aku salah apa, perasaan aku nggak ngomong gitu. Itu mungkin salah satunya ya, kebingungan yang aku, apa yang harus aku lakuin nggak tahu gitu, apa yang harus lakuin, mau ngomong bukan saya om yang nyanyi, suatu hal yang stupid kan gitu, karena belum tentu juga ada orang yang mau percaya sama aku gitu. Akhirnya aku Mm-mm. dengan gugupnya dan cukup memendam rasa, iya deh bis mau gimana lagi gitu loh. Hal itu nggak tahu, iseng aja tuh tiba-tiba. Kebetulan lagunya itu lagu Widuri ya, kan kalau itu lagu lama, cuman kalau udah dimainin sama orang senior tuh pasti dibikin apa, dibikin musiknya tuh diimprove lagi gitu, Mm-mm. dengan apa ya, dengan gaya baru gitu. Udah nggak boleh masuk itu, ada loh Widuri gitu loh, Wow. kan kaget gitu loh. Sementara aku diem, ini suara apa gitu. Itu bener menyebalkan sih pada saat itu ya, bukan hanya nggak nyaman, itu menyebalkan tuh, kayak gitu tuh Menyebalkan. salah Itu satunya. jelas banget. Wih, duri gitu. Jelas banget gitu. Aku udah sampai aku Oh. nanya tuh, terakhir tuh aku nanya sama temen aku, suara gue bukan itu, bukan sih gitu. Cuman aku udah males ngejelasin gitu kan, udah males ngejelasin, udahlah udah tanggung disalahin, ya udah mau apa gitu. Seperti itu sih lebih, tapi dari situ aku belajar gitu, oh mungkin belajar menerima gitu kan, Mm-mm. walaupun kita nggak salah tapi untuk demi kebaikan orang banyak, ya udah Mm-mm. jalanin aja gitu. Seperti Oke. itu, aku mengambil satu pelajaran dari situ. Seru ya, ternyata dari kemarin dari episode sukanya, sekarang Mm-mm. dukanya. Suka duka tuh tetap seru gitu loh bagi para pendengar di luar sana, termasuk aku juga. Nah, mungkin selain itu ada lagi Teh, apalagi nih? Ada yang lebih duka mungkin? Iya banyak ya, itu tadi dimarahin, dipermalukan gitu. Itu Mm-mm. mah kalau dipermalukan mah udah sering lah ya. Kayak misalnya jadi gini, kejadiannya itu waktu aku event di pantai. Jadi Mm-mm. pantai gitu, terus ada panggungnya gitu kan. Mm-mm. Kan kalau malam hari
Jadi kalau event malam hari itu terus agak gelap gitu ya. Entah kenapa, mungkin karena ini apa, bersebelah. Entah mungkin pantainya horor di Jakarta sih sebenarnya, udah langsung kalau di Jakarta udah pasti pantai mana Pantai mana lagi? Pantai Kapuk. gitu. Oke lah, skip aja tuh ya. Jadi pada saat itu aku di panggung gitu. Itu aku memasukkan gitu loh, oke, opening gitu kan, aku masuk satu lagu. Itu tiba-tiba aku lihat di depan itu udah kayak seperti mayat terdampar gitu di panggung. Bajunya compang-camping, tanpa tangan, kepalanya cuma setengah. Gitu Oh kan? my god. Ini seluruh kakinya tuh kayak bentuk cabikan aja semua gitu loh. Wow. Gak jelas dan warnanya seperti bangkai aja kayak gitu. Otomatis waktu itu kan untungnya aku nggak pakai heels karena outdoor gitu kan. Tapi tetap pada saat itu aku refleks melangkah. Which is orang-orang yang yang di bawah panggung itu ngelihat itu si Imba ngapain longkapin gitu loh. Dan ya disitulah jadi timbul gosip lagi, ini aneh nih orang, aneh. Banyak lah dipermalukan, dan gak cuman itu ya, aku berkali-kali jatuh. Itu selalu tiap aku jalan, Mbak hati-hati dong. Padahal itu ada sesuatu di situ gitu loh, yang benar-benar ngejegal aku gitu. Ada aja gitu, makhluk-makhluk iseng kayak gitu ya. Jadi aku udah coba hindarin, aku belaga nggak ngelihat dia gitu kan. Kalau makhluk tuh gitu ya, kalau dia tahu kita attach sama dia, itu diikutin terus gitu loh. Sepengalaman aku ya. Jadi makanya kalau aku attach sama mereka, terus aku bodo amat, cuek gitu loh. Aku anggap nggak ada. Karena ini jadi pelajaran buat aku. Dari sisi dukanya itu banyak aku ambil pelajaran gitu. Jadi kalau dia attach tuh itu cari perhatiannya itu gitu. Jadi kalau misalnya aku belaga nggak lihat, terus dia ngejegal gitu, tiba-tiba ngalangin dan aku jatuh gitu loh, kayak gitu. Keisengan mereka tuh segitunya gitu. Mungkin kalau kamu di sana yang punya pengalaman yang punya seperti aku ini pasti ngalamin deh kayak gitu. Terus kalau ya lebih ke dipermalukan sih ya, kalau sisi dukanya itu tuh lebih banyak dipermalukan oleh si makhluk astral ini. Kayak pernah waktu itu aku event juga, bukan event sih, itu aku reguler, nyanyi reguler di salah satu hotel tua di ya hotel udah lama sih sebenarnya, sekarang udah berganti nama ya. Itu nah itu aku nyanyi tuh di kafenya tuh di outdoor gitu, terus bangunannya tuh bangunan kayak Bali gitu deh. Memang suasananya dapat untuk astral nemplok di situ banyak gitu, karena suasananya bener-bener gapura Bali gitu-gitu. Bukan berarti Bali horor ya. Cuma pada saat itu di tempat itu memang rada emang dibikin suasananya kayak redup remang gitulah, kayak gitu loh. Nah, pada saat itu karena aku main band kan, aku harus interaksi dah sama penonton ya gitu. Jadi kita tuh main band tuh nggak hanya bernyanyi, tapi bener-bener harus bisa interaksi ke penonton dan mendapatkan moodnya penonton gitu. Jadi pada saat itu aku bertiga kan sama teman yang lain gitu, front line-nya gitu. Kita ke depan dong, kita ke depan dan mulai menyebar ke penonton pada saat itu. Nah, mereka ke kanan dan ke kiri, aku ke tengah, seksi tengah. Nah, di seksi tengah itu persis di ujung aku itu, aku ngelihat ada sosok perempuan gitu, lagi nonton sih gini, perempuan pakai baju merah ya, dress lah, bukan dibilang gaun juga, pakai baju gini, dress warna merah gitu. Dia nonton sambil nyender gitu, enak banget sih nyendernya gini gitu kan, nyender ke kayak ke kayu jembatan gitu ya, ini nyender gini. Cuman yang aku aneh, dia nontonnya itu nyender, tapi rambutnya tuh dikedepanin semua gini loh, gitu. Kan aku gatel ya, aku pengen jadi pengen ngajak komunikasi gitu, jadi ada bahan untuk interaksi lah ke penonton gitu kan. Terus aku bilang, Mbak, itu coba Mbak yang di sana kok rambutnya ditutupin gitu, cantik-cantik kok ditutup sih, maksudnya ya supaya bercanda interaktif gitu loh. Nah, otomatis kan ini orang-orang yang di sini atau audiens yang di sini kan pada nengok ke belakang. Nah, aku mulai nggak enak hati tuh. Aku mulai feeling nggak enak ketika tatapan mereka tuh. Iya apa sih gitu ya? Apa sih gitu, kayak gitu. Terus ngeliat lagi ke aku. Tak, di situ aku harus nggak enak. Nah, di situ aku mulai belajar refleks. Di saat mendapatkan situasi yang nggak nyaman seperti itu, aku harus siap dengan apa? Dengan ngeles yang lain gitu. Aduh, apa ini ngelesnya? Terus aku bilang, terus ya apapun lah itu, yang pasti tetap pada saat itu aku panik dan rasanya menyebalkan.
gitu kan, rasanya menyebalkan dan aku mulai belaga gila sendiri akhirnya Hmm. untuk hanya untuk mengalihkan perhatian mereka gitu kan. Maksudnya sampai ada yang bilang ke saya mbak, sampai ada yang gitu kan, saya akhirnya untung ada yang gitu, jadi aku bilang ya kamu gitu loh. Ngeles ya. Padahal rambutnya nggak panjang loh, rambutnya pendek. Pendek. Itu kadang yang kayak gitu lucu tapi menyebalkan dan membuat aku terlihat stupid gitu. Stupid action Iya, banget ini itu emang. maksudnya sedihnya tuh gitu aja sih kalau dealing sama mereka itu gitu loh. Sampai aku iseng ya nih, anjir gue kena banget nih sama si cewek ini, sama sosok ini gitu. Jadi penasaran dong aku kan, gila gue tanya nih, karena aku ngerasa dia kayaknya gentayangan di situ gitu loh, dia warawiri di situ gitu loh. Cuman pada saat itu bener-bener ngeliatin ke aku secara vortex, maksudnya secara utuh gitu ya, membentuk wujud gitu loh. Biasanya sih kan aku suka ngerasa doang gitu. Akhirnya aku tanya tuh, selesai perform besok paginya kan kita sarapan tuh di sana di hotel. Terus aku ngobrol dong sama yang tukang kebunnya ya gitu. Tukang kebunnya jadi pegawai hotel juga, tapi dia yang ngurusin pertamanan di hotel situ gitu loh. Nah udah, terus aku tanya, Pak, Bapak kan kerja nginep di sini ya Pak? Karena aku tahu dia itu tinggal diemnya tuh di mes itu kan gitu. Pak diem di sini ya, sering digangguin ya sih Pak? Biasalah ya, maksudnya mancing gitu kan. Ya biasa, kalau di sini saya udah kenal semua Mbak, kata bapaknya gitu. Oh, kenal yang baju merah nggak Pak? Aku iseng gitu. Oh iya, itu dokter Mbak, katanya. Dulu dia pernah terjun payung katanya. Terjun payung terus payungnya nggak berkembang, nggak ngembang gitu. Akhirnya meluncur jatuh aja, dep gitu loh. Oh my god, Meluncur serem jatuh ke amat. bawah. Itu terus ditunjukin dong sama dia, refleks. Nah sini deh Mbak, nih di sini nih meninggalnya dulu. Dulu ini belum jadi ini katanya. Dulu ini masih rumput-rumput, masih lahan kosong, dia bilang gitu. Belum diperbesar sama hotelnya gitu kan. Merinding lagi dong. Ditunjukin lagi tempatnya di mana gitu kan. Terus di situ, oh ya terus gimana Pak, meninggalnya Pak, udah ada yang datang? Biasanya aku ngobrol, ya enggak gitu aja ngejogrok katanya gitu. Ngejogrok gimana Pak? Ya mungkin ya kalau cerita dia, jadi dia mungkin meluncur jatuhnya itu kenceng kan, jadi dia tertancap gitu. Jadi si tulang ininya tuh nonjol, si tulang pahanya tuh nonjol ke, jadi di sini tuh tulang paha gitu. Gitu. Jadi saking terhujamnya ke bumi gitu ya, kayak gitu. Tahu sih pahanya ke sini tulangnya sampai sih katanya tulang ya, paha itu maksudnya. deskripsinya abangnya ya. Aku sih walau bisa, aku nggak mau mungkin drep gitu ya. seperti itu. Jadi aku ya cuma bisa baca Al-Fatihah aja sih akhirnya. Yang tadinya mau marah, tadinya mau kesel, ya udah deh aku pendem aja dulu. Iya ampun, serem banget sih Teh. Aku kirim Al-Fatihah akhirnya ya gitu. Fatihah ya, doanya semoga. Kayak gitu. Ya itulah duka nggak enaknya ya kayak gitu sih, betul. Oke Teh nih, selain itu aku juga kan pernah kan selama ini Teteh juga dijadikan narasumber itu kan sering tuh ya di berbagai acara. Aku pernah denger soal duka juga nih sama yang mengenai yang salah satu jadi judul lagu tuh yang anggota band iya Sepia. Itu gimana ceritanya Teh? Oh iya gitu. Jadi ya itu sih, aku sempet dibikin duka juga tuh sama dia ini. Jadi aku waktu itu di Bandung, itu masih di Bandung, aku masih nyanyi reguler di kafe-kafe. Jadi aku nyanyi di kafe, gak usah sebut nama lah ya. Gak usah. Gitu. Nah, namanya Nut. Nah dia itu salah satu tamu reguler yang sering datang kalau kita nyanyi, tapi bukan manusia. Nah jadi si kuntilanak ini nggak tahu ya, kalau misalnya aku nyanyi ya? Kalau aku nyanyi gitu di situ, dia suka nongol tuh. Nah kalau sekali waktu kalau aku nggak nyanyi, kalau aku main aja ke sana, aku nggak pernah lihat dia warawiri gitu loh. Nah udah sekali waktu akhirnya aku coba ajak komunikasi kan. Kalau dulu ya masih senengnya ngajak-ngajak komunikasi gitu kan, masih seru-serunya jadi introvert ya, lah punya dunia sendiri gitu. Iseng tak ajakin ngomong gitu loh. Nah salahnya ketika aku ngajak komunikasi dia itu, posisi aku sedang di stage, sedang perform gitu loh.
Jadi aku komunikasi sama dia ketika penyanyi, kan aku ada penyanyinya tuh, jadi kalau ngeband itu kan ada penyanyi 2 orang biasanya cowok. Nah, aku komunikasi sama dia ketika si penyanyi cowoknya lagi nyanyi. Nah, aku kan jadi diem kan, terus aku ajak ngobrol, terus aku tanya namanya siapa. Dia bilang namanya Sofia gitu kan. Nah terus dia tuh kok datang terus sih, aku bilang gitu, emang ada apa, lagi nyari siapa, lagi suka sama abang yang nyanyi ya, pancing biasa kayak gitu. Terus dia bilang enggak, aku suka sama lagunya kalau dibawain. Lagu apa? Lagu Sevilla ternyata. Dulu kan lagi zamannya Sheila on Seven itu ya. Oh Sevilla itu maksudnya gitu. Nah memang sih kalau setiap ada lagu Sevilla itu dia pasti paling depan tuh. Gitu, paling depan duduknya, spotnya tuh dia selalu paling depan, nunduk aja gini gitu loh, posisi selalu kayak gitu. Ya udah, terus aku bilang terus emang ada apa dengan Sofia ini, aku bilang gitu. Ya aku berharap aja gitu dari lagu ini cowok aku cepet datang ngejemput gitu loh. Cowoknya kemana, aku bilang gitu. Dia suruh aku nunggu di stasiun, tapi udah 2 malam saya di stasiun, udah bawa barang-barang, mungkin mau diajak kabur atau kawin lari sih, nggak tahu ya gitu loh. Karena kalau menurut dia suaminya itu udah punya istri tapi dijodohkan ya, standarnya pada saat itu gitu loh. Dan si lakinya ini menjanjikan ke dia untuk kawin lari kayak gitu. Jadi dia udah nungguin di stasiun itu. Nah kebetulan tuh stasiun sama kafe itu jaraknya deket gitu loh. Gitu. Jadi ya mungkin aku berarti datangnya dari sono, aku pikir gitu kan. Udah. Kalau dari ceritanya dia, si cowok ini nggak datang-datang. Sampai mungkin dia linglung kali ya, stres karena mungkin merasa ditinggal. Akhirnya dia mikir terus, ini kenapa nggak datang, kenapa cowok aku nggak datang. Sambil jalan gitu, jalannya ke rel dan ketabrak kereta gitu. Oh my god. Keseret jauh katanya, keseret. Aduh. Iya, palanya kepotek. Aduh. Selalu ya udah, karena aku udah nekenin ke dia, udah kamu pulang aja gitu, kamu udah nggak ada. Ya tapi kepalaku masih ada, mungkin kalau menurut firasat aku sih kepalanya belum ditemuin gitu loh, kayak gitu, kepental kemana walau alam bisawab gitu. Karena suasana rel kereta di Bandung itu seperti persawahan gitulah, kayak kebun gitu ya, udah mental udah kekubur kali. Bukan perumahan, jadi samping ini rel kereta api kan, biasanya kalau samping ini kan perumahan gitu kan, ini enggak, seperti kayak merinding banget ya. kayak ladang kayak gitu loh. Mungkin belum ketemu aja gitu. Kalau dia sih kekehnya sih seperti itu. Aku suruh bilang udah pulang gitu, nggak mau pulang ya kayak gitu. Dia udah berharap di lagu Sevilla ini suaminya datang nyariin dia gitu loh. Seperti itu ya, itu kan otomatis bikin aku sedih ya. Iyalah. Aku sedih di stage dan tanpa sadar aku nangis dong. Iya. Nangis sementara si teman vokalis cowok aku ini nyanyinya lagu rame, lagu gembira. Terus aku sesegukan gondong di panggung. Kebayang nggak muka aku kayak apa? Terus itu mbaknya kenapa? Aku sadarnya kayak gitu, udah orang banyak nanya-nanya kayak gitu. Aduh, ya itulah dukanya di situ, kembali dipermalukan kayak gitu-gitu sih. Seperti itu. Oke, seperti itu ya dukanya. Cukup gimana ya, aku jadi lemes Kenapa sih bawahnya. kamu jadi lemes? Udah makan seblak belum? Aku Yang juga pedes gitu. aku merasakan apa yang Tete rasakan pada saat Iya itu. sih. Kayak serem gitulah. Tapi di setiap kisah-kisah atau pengalaman-pengalaman itu pasti aku ngambil satu hikmahnya sih gitu loh, kayak gitu. Jadi ya itu tadi, sejak itu mungkin aku nggak terlalu attach tadi sama makhluk asal. Kalau misalnya lagi kerja ya kerja gitu, nggak perlu iseng dengerin curhatannya kuntilanak gitu kan, ntar jadi sedih-sedih sendiri, malah kebawa ke penampilan gitu. Banyaklah aku belajar gitu. Jadi setiap kejadian atau setiap duka dengan makhluk astral itu aku pasti belajar sesuatu di situ gitu. Tepuk tangan. Harus tepuk tangannya sih Mantap. gini dong tepuk tangannya. Jangan, kan udah nggak ada. Udah ada trademarknya ya. Oke guys, gitu aja nih sharing dari Tete untuk di episode kali ini. Cukup menarik ya. Menarik lah, awas kalau enggak. Menarik banget. Mungkin bagi Rida Foras yang di luar sana yang mau sharing juga mengenai pengalamannya,
boleh sharing di komen ya, di Komen. kolom komen gitu loh. Jangan lupa di subscribe dulu biar bisa komen. Ya. Oke, udah kalau gitu aja untuk di episode kali ini. Jangan lupa nonton terus Ridanara Iya. Channel. Akan ada episode-episode yang lebih menarik daripada ini. Kita ketemu lagi di minggu depan dengan episode terbaru. Tapi jangan lupa dulu dong, apa teh? Subscribe nih Ridanara, cekrek. Komen, di like and share juga, bantuin ya supaya lebih banyak dan lebih semangat lagi untuk kita produksi videonya, oke? Amin. Ya udah gitu aja, karena hari juga sudah mulai agak gelap. Salah ya, gelapnya di atas Udah mulai banget. horor ya. Oke. Receh. Ya udah gitu aja guys, terima kasih banyak untuk waktunya, atas kesempatannya sudah menonton Ridanara Channel. Kita kembali lagi di minggu depan. Terima kasih. Thank you. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.